Dan saya ingin mengakui bahwa saya masuk mungkin tidak selalu menghormati budaya birokrasi. Saya bawa banyak sekali orang dari luar masuk ke dalam profesional muda yang mungkin menciptakan gesekan-gesekan. Saya mungkin kurang santun dalam cara penyampaian saya. Saya kurang menghormati dan kurang sowan kepada tokoh-tokoh baik masyarakat maupun politik. Dan menurut saya itulah satu hal yang salah saya adalah tidak memahami bahwa peran saya itu tidak bisa kerja saja profesional, tetapi juga harus mengerti bahwa sebagian dari tugas saya adalah fungsi politik saya. Saya ingin sekali mohon maaf. Saya ingin mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada ucapan-ucapan atau perilaku saya pada saat menjadi menteri yang tidak berkenan. Anda masih di program Rosi bersama saya Rosiana Silalahi. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim pernah diposisikan sebagai simbol reformasi pendidikan Indonesia dengan sistem digitalisasi sekolah. Tapi kini dia duduk sebagai seorang terdakwa. Saya masih bersama istri Nadiem Makarim, Franklin Makarim. Saya kaget ketika melihat cuplikan visual dan statement Mas Nadiem minta maaf. Apa yang sebenarnya ingin minta maaf kenapa? Mengapa menurut saya cukup dadakan gitu, out of tiba-tiba minta maaf. What's the point? 1 tahun ini Mbak Rosi adalah perjalanan yang sangat berat. Betul-betul tidak mudah dan memberikan banyak waktu mungkin untuk Mas Nadiem juga berefleksi gitu ya. Tentang semua yang sudah dia lakukan ataupun kurang lakukan. Sehingga pada saat di hari itu dia bilang sama saya setelahnya karena kami ketemu di bawah gitu kan. Dia bilang saya habis mengucapkan ini semua dan saya nontonnya setelahnya saya tahu itu datang dari mana gitu. Saya tahu bahwa budaya kerja dia itu tadi yang mungkin hanya kerja ataupun mungkin dengan membawa tim dari situ dari luar. Bukan hanya itu, tapi mungkin lebih kepada apabila saya memiliki integritas yang baik dan saya hanya berpikir untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin, ternyata di hari ini kita sadar bahwa itu tidak cukup. Karena bagaimanapun juga menggerakkan sesuatu yang segitu besarnya membutuhkan kolaborasi dengan begitu banyak pihak. Dan itu membutuhkan cara yang lebih mungkin cocok dan lebih saling mengerti gitu. Mungkin gini, jadi pertanyaan saya adalah apakah Mas Nadiem mengucapkan atau minta maaf itu karena juga mendengar ada suara-suara Mas Nadiem ini diginiin karena dulu nggak bisa kerjasama dengan birokrat, tidak memanusiakan para teknokrat yang sudah bekerja lama di birokrasi. Sehingga ini menjadi salah satu cikal bakal ia diperlakukan seperti ini. Saya percaya bahwa suami saya dalam refleksi tersebut mengakui bahwa mungkin ada orang-orang yang merasa tersingkir atau merasa sakit hati dan untuk itulah dia meminta maaf. Dari dalam hatinya dengan segala kerendahan hati, tapi saya harap itu tidak disamakan dengan mengakui kesalahan gitu. Karena ya itu tadi ada perbedaan besar antara rasa dan fakta. Salah satu yang juga cukup membuat saya terkesima adalah bahwa peran menteri bukan hanya kerja profesional, tetapi juga memiliki fungsi politik. Apakah seorang Nadiem Makarim ingin memberikan message bahwa ia berada di persidangan ini juga karena urusan politik yang tidak dikerjakan dulu sebelumnya? Saya rasa maksud dia betul-betul hanya tugas seorang menteri dengan semua posisinya
bukan hanya mengeluarkan kebijakan, tapi harus memastikan kebijakan tersebut bisa dilaksanakan bersama-sama semua pemangku kepentingan. Itu aja. Nah, jadi menyangkut tadi ya permintaan maaf, ada tutur kata saya, mungkin cara kerja saya yang tidak berkenan, saya minta maaf. SD di Indonesia, di Jakarta, setelah itu SMP, SMA, kuliah, lulusan Harvard di luar negeri. Kita mungkin sering membuat lelucon orang-orang seperti Mas Nadiem ini mimpi aja pakai bahasa Indonesia, mimpi aja pakai bahasa Inggris. So, seperti tadi pertanyaan saya awal ya, apakah memang sesungguhnya ini tidak melulu karena soal mau melakukan hal yang benar, tapi juga karena ada semacam attitude yang tidak dapat diterima, bukan karena soal sopan atau tidak sopan, tetapi memang ia dibesarkan dalam kultur yang jauh berbeda dengan cara kerja di birokrasi, itu satu. Terus kedua juga kurang mau mendengar masukan dari para birokrat yang sudah lama sebetulnya mengabdi di kementerian itu. Kenapa saya tanya ini? Supaya menjadi lesson learned. Ya, saya mengerti. Saya rasa perbedaan cara berpikir dan cara kerja itu adalah satu hal yang memang harus diakui dari Mas Nadiem gitu. Bahkan pada saat kami aja berkomunikasi dan berdebat sebagai suami pasangan istri, itu pun ada, itu pun muncul gitu Mbak Rosi. Tapi untuk poin menerima umpan balik atau feedback atau dikritik, saya tahu Mas Nadiem sangat terbuka. Justru dia sangat membutuhkan. Dan itulah salah satu bentuk perbedaan budaya yang pada saat dia masuk dia ubah, Mbak. Bahwa justru penting untuk kita membuka diri terhadap masukan dari orang-orang yang jauh lebih tahu. Itulah sebabnya yang berada di dalam Kementerian Mas Nadiem adalah gabungan orang-orang yang sudah berpengalaman banyak dan panjang di dalam kementerian, dan profesional-profesional muda yang mempunyai kompetensi yang bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Hanya saja kan tangkapannya adalah Mas Menteri pada waktu itu jauh lebih percaya pada tim yang dibawa dari luar dibandingkan juga memberikan ruang bagi para birokrat untuk juga menjadi bagian dari proses decision making. Tapi anyway, apakah itu tadi yang saya katakan, apakah memang permohonan maaf ini juga supaya orang yang selama ini mengatakan kamu sombong sih dulu nggak punya investasi sosial sehingga inilah yang terjadi padamu. Apa yang bisa kamu bantah dari soal yang satu ini, bahwa karena dulu Mas Nadiem lebih mementingkan tim anak-anak mudanya, tidak percaya pada birokrat, tidak pernah keliling kampus, tidak pernah meeting dengan para birokrat, sehingga inilah ganjaran yang ia dapatkan. Apa yang bisa kamu bantah atau jelaskan soal asumsi ini? Untuk saya, sekali lagi, ketidaksempurnaan suami saya sebagai seorang pemimpin adalah sesuatu yang dia harus jalani dan harus perbaiki. Tapi sekali lagi, semua yang dibicarakan dan kritik yang dibangun itu apa hubungannya Mbak dengan markup Chromebook atau kasus ini juga gitu. Soal antara perilaku yang mungkin tidak pas itu lain soal dengan kasus korupsinya. Jadi minta maaf bukan karena mengakui kesalahan, tetapi jika ada yang tersinggung di masa ia menjadi menteri, ia minta itu dibukakan pintu maafnya. Dan inilah refleksi terbesar seorang Nadiem Makarim. Ya. Salah satu refleksi terbesar.